Dan sekali lagi teman-teman, saya tidak menuduh siapapun, saya hanya membaca situasi sosial yang sedang berkembang di masyarakat, bahwa hari ini publik mulai bertanya, kenapa kasus Bahar bin Smith ini terlihat mandek? Apakah memang murni proses hukumnya seperti itu, atau ada sesuatu yang tidak diketahui publik selama ini? Dan biarlah masyarakat nanti yang coba untuk menilai sendiri, dan saya hanya menyampaikan analisa dan membaca arah opini publik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie semuanya, di episode kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang menjadi perhatian publik terkait perkembangan kasus residivis Bahar bin Smith. Dan kasus ini yang dimulai di bulan September tahun 2025, kemudian bulan Februari lalu itu sudah ditetapkan tersangka, kemudian setelah itu ada proses restoratif justice yang ditolak. Namun sampai dengan bulan Mei ini, artinya 4 bulan kurang setahun ya, 4 bulan kurang setahun, itu sudah kasus ini bergulir ya, kurang 4 bulan lagi itu setahun, kasus Bahar bin Smith ini belum selesai juga. Dan kita lihat hari ini itu kok merasa kasus Pak Bahar bin Smith ini kok rasa mandek. Yang kasusnya di bulan September itu ramai, besar, viral, kemudian banyak dibicarakan di media sosial. Sekarang ini kok justru kehilangan arah. Padahal publik itu tahu bahwa ada korban, kemudian ada laporan, kemudian ada status tersangka yang diumumkan oleh Kapolres, ada proses hukumnya, yang bahkan memang sempat muncul pembahasan tentang restoratif justice. Nah, tapi pertanyaan sekarang muncul di publik, kenapa publik seperti tidak mendapatkan update resmi, update terbaru dari pihak kepolisian terkait transparansi kasus. Nah, kita akan membahas beberapa layer yang bisa kita analisis. Yang pertama, publik itu mulai curiga. Jadi kalau kita bicara dengan publik, yang saya tegaskan dari awal, apa yang saya sampaikan ini adalah analisa publik. Bagaimana melihat, membaca, dan menganalisis terkait persepsi publik hari ini terkait perkembangan kasus Pak Bahar bin Smith. Ini bukan tuduhan, bukan sebuah vonis, dan bukan kesimpulan secara hukum. Saya bukan ahli hukum, ya. Tapi saya hanya berbicara dan menganalisa publik terkait hal kasus Bahar bin Smith. Karena memang posisi faktanya hari ini, sampai hari ini tidak ada perkembangan atau progres maju terkait kasus Pak Bahar bin Smith. Dan terkait dugaan-dugaan apakah ada transaksional, itu kan kita tidak punya bukti sampai hari ini. Jadi ini hanya membahas secara analisis publik. Namun kita juga tidak bisa menutup mata begitu aja. Bahwa ketika sebuah kasus besar lah, itu fenomena hukum di Indonesia itu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba tenang, senyap, tanpa ada pemberitaan media, maka publik pasti mulai membangun sebuah pertanyaan. Nah, kalau kita analisa, ini bukan hukum yang biasa-biasa aja. Ketika informasinya minim, maka spekulasi itu tumbuh berkembang di publik. Karena tidak ada informasi yang bisa kita akses atau pernyataan resmi dari Kapolres. Nah, ketika proses itu nggak transparan, maka asumsi liar itu pasti berkembang. Di dalam ilmu sosial, bahwa
persepsi publik itu lebih cepat terbentuk daripada sebuah klarifikasi. Dan ketika kasus tokoh besar melihat lambat, ini kan kasus Bahar bin Smith ini kasus besar, tokoh yang dianggap besar, yang para muhibinnya dianggap sebagai cucu Nabi yang paling sahih, maka publik otomatis mulai berpikir, ada apa ini? Ada apa sebenarnya dengan kasusnya Bahar bin Smith? Kemudian yang kedua, muncul isu dugaan terkait 2 miliar. Apakah setelah muncul pembahasan soal angka 2 miliar dalam proses mediasi, dan juga saya bersumber dari informasi dari channelnya AR News, sekali lagi kita harus objektif. Kita harus objektif, yang muncul ke publik adalah pembicaraan nominal dalam proses mediasi. Bukti-bukti bahwa uang itu benar-benar dibayarkan. Yayan Bahar Smith minta 2 miliar rupiah. Ketua Pimpinan Cabang, PC, Gerakan Pemuda, IP, Ansor Kota Tangerang, Midiani, membenarkan bahwa korban penganiayaan Bahar bin Smith, Rida, dan istrinya, Fitri Yulita, sempat meminta uang 2 miliar rupiah kepada Bahar bin Smith saat proses mediasi. Jadi gini, info yang saya terima dari pelapor Bu Fitri dan korban Rida Tapi untuk kerugian imaterial, ujar Midiani saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis, 5 Maret 2026. Midiani menegaskan, permintaan tersebut muncul dalam proses mediasi. Ia membantah permintaan ini merupakan pemerasan seperti yang ditudingkan oleh kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota. Dalam mediasi itu, kan diminta dihitung dulu kerugian materialnya. Kalau nggak salah sekitar 270 jutaan rupiah, kata dia. Kemudian, permintaan korban tersebut dicatat oleh polisi yang saat itu hadir sebagai penghubung negosiasi kedua belah pihak. Namun, kata Midiani, pihak Bahar bin Smith sempat menyebut nominal itu terlalu kecil sehingga nominalnya dibulatkan jadi 300 juta rupiah. Dicatat tuh sama pihak kepolisian kalau nggak salah ya. Nah, kekecilan 270 juta rupiah, kata si pengacara lebih itu, terus ditawarinlah 300 juta rupiah sama mereka. Jelas dia. Istri korban yang mendengar pembicaraan tersebut, kata Midiani, merasa kesal dan langsung menyebutkan nominal uang lebih tinggi dari jumlah awal. Pas ditawarin 300 juta rupiah, pelapor itu jawab, saya minta 2 miliar rupiah ajalah, imbu dia. Bagi Midiani, permintaan korban sebesar 2 miliar rupiah bukan bentuk pemerasan, melainkan sebagai bentuk kerugian imaterial atau kerugian yang tidak bisa dihitung secara material. Selain itu, pernyataan korban disampaikan secara terbuka dalam forum mediasi yang juga dihadiri oleh kuasa hukum dari kedua pihak serta mediator dari kepolisian. Nah, disinilah masalahnya, karena ketika ada isu angka besar muncul, tapi publik tidak melihat perkembangan hukum yang jelas, maka ruang kosong itu otomatis diisi oleh dugaan-dugaan yang tidak bisa kita batasi bagaimana asumsi ataupun persepsi publik. Nah, kalau kita analisis secara tajam, ini menurut saya gitu ya, yang membuat publik curiga itu bukan semata-mata angka 2 miliarnya. Bahwa ada dugaan 2 miliar itu untuk menutup kasus ataupun itu diberikan kepada korban. Nah, tapi karena kasus ini terlihat seperti kehilangan gaungnya, padahal sebelumnya itu viral besar dan publik juga membicarakannya, bahkan juga sampai level nasional. Ya, ini sangat panas, sangat ramai lah. Nah, yang menjadi pertanyaan publik hari ini sederhana teman-teman. Kalau restoratif justice itu gagal, kenapa kasusnya terlihat diam, prosesnya kita bicara ya? Kan ditolak tuh, restoratif justice. Nah, terus kelanjutannya bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan publik. Kalau korban memang mengalami kekerasan, kenapa fokusnya malah bergeser ke saksi? Kalau proses hukum memang betul-betul berjalan, kenapa publik tidak melihat progres yang nyata, yang jelas? Publik juga mengawasi, publik juga mengikuti kasus Pak Bahar bin Smith, namun minim sekali akses untuk melihat ataupun mendengarkan bukti-bukti ataupun klarifikasi dari pihak kepolisian. Nah, saya akan coba membedah kemungkinan yang dibaca publik hari ini. Apa yang menjadi persepsi publik kebanyakan hari ini? Nah, di media sosial hari ini mulai muncul berbagai dugaan-dugaan publik, dugaan-dugaan kesimpulan, dugaan-dugaan yang mengarahnya terhadap ketidakadilan
hukum ya. Ada yang juga menduga kasus ini masuk ke dalam fase negosiasi. Kemudian ada juga yang menduga ada semacam tekanan sosial. Ada juga yang menduga pengaruh figur besar ataupun ya semacam backingan. Kalau ini menjadi duga-dugaan ada backingan, maka apa yang dikatakan Pak Rizik bahwa begal nasab itu ada backingan ataupun protes skema ada backingan, justru di dalam kasus Pak Bahar inilah yang ada backingan. Ini kan duga-dugaan yang masih spekulatif, ya. Bahkan juga ada yang menduga adanya deal transaksional mengenai angka, ya kita tidak tahu berapa pastinya. Sekali lagi ini adalah dugaan publik, bukan fakta hukum. Nah, kalau kita menganalisa secara sosial, kenapa dugaan-dugaan tadi itu bisa muncul? Ya karena masyarakat Indonesia itu kan punya pengalaman yang panjang terkait kasus-kasus besar di Indonesia, bahwa kasus-kasus yang serupa pun juga berubah arah ketika sudah terlalu viral, menyangkut tokoh besar, kemudian dan melibatkan tekanan massa, dan ini pasti akan menghilang. Nah, ini akan menjadi titik balik krisis kepercayaan publik. Menurut saya, yang paling berbahaya dari kasus ini bukan Bahar bin Smith yang saat ini menjadi tersangka saja gitu ya, tapi hilangnya kepercayaan publik. Karena ketika masyarakat itu mulai berpikir apakah hukum itu bisa berbeda untuk tokoh-tokoh tertentu, tokoh yang punya uang, tokoh-tokoh yang punya pengaruh yang besar. Nah, maka yang rusak itu bukan cuma satu perkara, tapi kepercayaan kepada sistem hukum di Indonesia. Dan ini juga menyangkut terkait organisasi, ya. Soal organisasi pula, banser gitu ya. Dan publiknya juga mempertanyakan kenapa organisasi korban ini terlihat tidak terlalu agresif mengawal kasus ini. Kan awal-awal itu kan sempat ada demo jilid 1, demo jilid 2 gitu kan, terus menolak untuk restoratif justice, segera untuk penjerakan Bahar bin Smith, ya, dan seterusnya. Apakah memang ada pendampingan khusus? Apakah prosesnya tetap berjalan? Atau memang ada komunikasi internal yang tidak diketahui oleh publik? Nah, ini yang menjadi masalah. Karena minim penjelasan juga, minim klarifikasi, minim pemberitaan. Ya lagi-lagi publik membangun asumsi sendiri toh. Itu sah-sah saja. Persepsi publik itu lebih luas, lebih besar opininya ketimbang faktanya di balik kasusnya Bahar bin Smith. Dan terakhir menurut saya, cara terbaik menghentikan spekulasi hal tersebut ya bukan marah terhadap publik. Publik gak salah kok. Yang salah itu sistemnya, yang salah itulah informasinya. Tapi transparansinya juga yang bermasalah. Karena ketika kasus besar dibiarkan menggantung, maka opini akan berjalan lebih cepat daripada fakta. Dan sekali lagi teman-teman, saya tidak menuduh siapapun, saya hanya membaca situasi sosial yang sedang berkembang di masyarakat, bahwa hari ini publik mulai bertanya, kenapa kasus Bahar bin Smith ini terlihat mandek? Apakah memang murni proses hukumnya seperti itu atau ada sesuatu yang tidak diketahui publik selama ini? Dan biarlah masyarakat nanti yang coba untuk menilai sendiri, dan saya hanya menyampaikan analisa dan membaca arah opini publik hari ini. Demikian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.